Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester 2 dengan judul Jejak Peradaban Dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam mempelajari materi kali ini. Selanjutnya, peta konsep. Perhatikan layar monitor yang ada di depan. Peta konsep kali ini kita nanti akan mempelajari tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, penguasa Ayyubiyah yang paling terkenal yaitu Salahuddin. Yang keempat, keteladanan Salahuddin al-Ayyubi. Selanjutnya, latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah dinasti Muslim Sunni keturunan etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa jayanya, dinasti yang berpusat pemerintahannya berada di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir atau Perdana Menteri di Mesir di bawah dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Latar belakang sejarah berdirinya Ayyubiyah dapat diselusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164, Salahuddin al-Ayyubi dan pamannya Syirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus, Nuruddin Zangki ke Mesir untuk membantu Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Syirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Syirkuh diangkat sebagai wazir atau Perdana Menteri di Mesir pada tahun 1169. Namun ia hanya menjabat selama 2 bulan karena meninggal. Jabatan wazir Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang salib. Karena posisi Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada tahun 1171 Masehi. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin al-Ayyubi untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman, Suriah, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187. Para penguasa dinasti Ayyubiyah.
Dinasti Ayyubiyah berkuasa sekitar 75 tahun. Tercatat ada 9 orang khalifah yang pernah menjadi penguasa, yaitu sebagai berikut. Kalian bisa lihat nama-namanya di layar monitor. Selanjutnya, penguasa Ayyubiyah yang terkenal, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi memerintah dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi. Selama memerintah, ia banyak melakukan usaha di bidang pembangunan dan pemerintahan. Usaha-usaha tersebut adalah: pertama, mendirikan madrasah-madrasah yang berstandarkan pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang kedua, menggeser kedudukan qadhi-qadhi Syiah dengan qadhi-qadhi Sunni. Yang ketiga, memecat para pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Yang keempat, memecat para pejabat yang bekerja sama dengan penjahat atau perampok. Yang kelima, peduli kepada ilmuwan sehingga mereka selalu berupaya menciptakan perkembangan dan memajukan ilmu pengetahuan. Keenam, di bidang sosial, banyak membangun bendungan dan membuat beberapa terusan. Ketujuh, membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid. Berkat prestasinya dalam memerintah, Salahuddin mendapat gelar Al-Mu'izz lil Amiril Mu'minin dari Khalifah Al-Mustadi, yaitu khalifah dari Bani Abbasiyah. Salahuddin al-Ayyubi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Dia tidak hanya dihormati oleh kawan, namun juga disegani oleh lawan. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas. Salahuddin al-Ayyubi atau Salahuddin al-Ayyubi merupakan salah seorang tokoh perang salib yang sangat disegani dan dihormati baik di kalangan para muslim maupun orang-orang Kristen. Ia merupakan sosok di balik keberhasilan tentara Islam dalam menguasai Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi merupakan sosok yang adil dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan masyarakat tanpa terkecuali. Ia lebih dikenal dengan nama julukan Salah Al-Din atau Al-Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din. Salahuddin al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama asli Salahuddin Ayyubi adalah Abdul Muzaffar Yusuf bin Nazmuddin Ayyub. Ayahnya bernama Ayyub Nazmuddin yang merupakan salah seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Salahuddin al-Ayyubi menjalani kehidupan pada masa kecilnya di Baalbek. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Ayyubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i dan hadis dari Abu Tahir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi ahli fikih. Selain belajar agama, Salahuddin Ayyubi juga mempelajari olahraga bola kaki, berburu, dan menunggang kuda. Setelah berkuasa penuh atas Mesir, Salahuddin al-Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian pada tahun 1174 ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo dan Mosul. Selain itu, Salahuddin Ayyubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya
hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Ia akhirnya juga berhasil merebut Baitul Maqdis pada Perang Salib. Pada 10 Februari 1144 Masehi, Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan Salib. Penyerahan Baitul Maqdis oleh tentara Salib dilakukan setelah Salahuddin Ayyubi berhasil mengepung kota Baitul Maqdis selama 12 hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum Salib. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi wafat pada 4 Maret 1193 di Damaskus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak kepada orang-orang miskin. Di akhir hidupnya diketahui bahwa Salahuddin Ayyubi hidup dalam keadaan miskin. Dia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanannya dan uang senilai 66 dirham. Keteladanan Salahuddin al-Ayyubi. Yang pertama, panglima tempur yang selalu bersemangat dan menyayangi dalam perjuangan. 2. Memelihara sikap wara agar bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Bijaksana dan adil. 4. Pemaaf. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih.